dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Puji Tuhan. Shalom. Selamat
malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kita masih sehat kuat. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah membawa kita ke tempat ini, kita bersama-sama mau mengagungkan Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kita malam hari ini, berkenan atas pelayanan kita malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kiranya malam hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami undang Ibu Gloria untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Besar kasih setia-Mu Tuhan dalam tiap-tiap hidup kami. Bukti kasih setia Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan rahmat Tuhan yang selalu baru kami nikmati di dalam hidup kami. Malam hari ini kami membawa seluruh hidup kami, mari layakan, kuduskan kami Tuhan, sehingga pujian sembah kami, tepuk tangan kami, musik yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, semuanya berkenan dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Lalu Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang ditinggikan di dalam pujian dan sembah kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, pimpin ibadah kami mulai saat ini sampai akhirnya. Lawatan Tuhan, kuasa Roh-Mu bekerja dalam hati kami, bahkan dalam ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Dia Yesus, sahabat kita. Dia Yesus, sobat kita, yang selalu setia bersama kita dalam setiap keadaan hidup kita. Kalau kita sadari kita ada hanya karena Tuhan, malam hari ini kita sama-sama mengagungkan, memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama puji Dia. Kita angkat tuh pujian. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
hanya Yesus yang Amin. selalu Haleluya. menghidupi kehidupan kita. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita. Kita angkat pujian, datanglah ke baitnya, kita mulai dengan besar dan perkasa Allah kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
kuasa Allah kita. Amin. Dia Yesus yang ajaib, selalu menolong, selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian kita, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang utama. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tidak ada yang dapat menolong. Hanya Yesus saja. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau mencari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
kasih Kristus, Bapa dan Ibu Tuhan, dalam bawa kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya bersama Engkau kami tenang dan damai Tuhan. Hanya Engkau tempat kami mengadu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan masih mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Dari kami yang berkumpul di sini, mungkin berbagai alasan, berbagai beban hidup yang kami bawa ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui hati kami satu persatu. Selidiki kami Tuhan. Dan lihat kami, hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mungkin Tuhan akan menemukan hati yang busuk dalam hati kami. Mungkin Tuhan akan menemukan di antara kami yang hadir di tempat ini hanya sebagai rutinitas mingguan ya Tuhan. Mungkin Tuhan menemukan di antara kami yang memuji, bernyanyi, bersorak-sorak memuji Engkau, tapi hatinya lain daripada Tuhan. Hatinya bahkan untuk memaafkan saudaranya pun tidak mampu ya Tuhan. Mungkin Tuhan menemukan di antara kami yang rajin datang menyembah Engkau, tapi tetap melakukan kenajisan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari semua itu ya Tuhan, mungkin sangat sedikit yang layak hadir di tempat ini saat ini. Lebih banyak di antara kami mungkin tidak layak hadir di tempat ini ya Tuhan. Tapi karena Engkau baik, Roh Kudus-Mu menggerakkan hati kami untuk datang berkumpul di sini memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan masih berkenan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang boleh kami minta kepada Tuhan atas dasar kebaikan yang kami lakukan. Tapi satu-satunya pengharapan kami hanya belas kasihan Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Rubah hidup kami ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Janganlah kiranya yang keluar nanti Tuhan bukan dari hamba-Mu, tapi benar-benar daripada Tuhan. Tegurlah kami Tuhan jika memang harus ditegur, supaya kami berubah ya Tuhan. Dan layakkan kami, rubah kami Tuhan. Dengan demikian kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah Tuhan seturut dan maunya Tuhan. Dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan saya dan saudara boleh ada pada malam hari ini. Mari buka Alkitab saudara. Mazmur 39. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan yang kita akan baca. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa HP buka Alkitab yang ada di handphone saudara. Mazmur 39 ayat 5, 6 dan ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa talempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat-ayat ini terdiri dari 14 ayat dari seorang yang bernama Daud. Ya, yang Alkitab catat, Daud didapati Tuhan adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang melakukan kehendak Tuhan, seorang yang hidup ya benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kehidupannya tidak mulus-mulus saja. Ada persoalan yang dia hadapi, ada tantangan yang dia hadapi. Saudara, di dalam ayatnya yang ketiga, dalam pasal 39 dikatakan, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari akal, dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Daud mengalami penderitaan yang berat, bahkan bukan hanya berat, makin berat. Padahal dari sisi yang lain, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang pemuji penyembah kepada Tuhan. Dia seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kok alami penderitaan yang makin berat yang dia rasa. Makanya dia katakan, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Ya, saudara, kalau dari sisi kebaikan manusia, mungkin kita tidak baik-baik amat, sama seperti Daud, seorang yang didapati berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bisa dapatkan ayat itu di dalam Kisah Rasul. Coba kita buka dulu Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal berapa, Oma? Bisa bantu? Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ayo kita baca kerjasama, kita baca sama-sama ayat ini.
Kisah Para Rasul 13 ayat 22. 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, aku, ya, dikatakan di sini tentang Daud, Allah telah menyatakan. Kalau pengakuan manusia subjektif, bisa dia katakan baik di depannya, tetapi di belakangnya pret. Karena pengen menyenangkan hati orang yang sedang berkomunikasi, sedang ada di hadapan kita. Tetapi Tuhan sendiri berkata tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku Tuhan, ini A besar, aku Tuhan telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tapi dia masih alami persoalan, dia masih alami penderitaan yang makin berat dalam hidupnya, saudara. Siapa saya, siapa kita? Makanya dalam doanya kepada Tuhan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dia berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan sampaikan berapa ajalku kapan, berapa batas umurku. Nah, kita melihat di sini yang dia temukan dalam perenungannya, dalam doanya kepada Tuhan. Ayat 6 dikatakan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Di situ ada tulisan Selah. Selah di situ tidak dibaca. Selah itu memiliki arti, memiliki makna berdiam. Dia berkata, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Dia berdiam diri. Berdiam diri di sini, dia merenungkan apa yang dia sudah ucapkan. Itu Selah. Jadi setiap saudara dapati Selah di dalam Alkitab, khususnya di kitab Mazmur, itu berarti berhenti sejenak, merenungkan ucapan-ucapan yang dia sudah doakan, yang dia sudah ucapkan kepada Tuhan. Saudara, ini yang didapati, yang kita akan belajar bersama-sama, bahwa hidup manusia setelempap, ya, Alkitab katakan beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Jadi hidup manusia, hidup kita beberapa telempap. Jadi telempap itu telapak tangan, ukuran telapak tangan. Kalau kita orang Indonesia ya mungkin sekitar lebarnya mungkin, ya kalau kita jengkal ini ya mungkin sekitar 20 cm. Ya. Normal. Beda dengan tangan orang bule, jengkal orang Arab, oh pasti lebih panjang lagi. Nah, dikatakan di sini beberapa telempap saja. Kalau kita hubungkan dengan apa yang Yesus sampaikan
di dalam Matius pasalnya yang ke-6 bahwa siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah, jadi menambah sehasta pada jalan hidupnya. Jadi satu hasta itu menurut kamus Alkitab 45 cm. Jadi kalau 45 cm ya saya punya jari kurang lebih 20 cm ini berarti tambah. Ya. 2 jengkal lebih 5 cm. Hidup manusia, hidup saya dan saudara, Alkitab catat dalam perenungan yang didapatkan oleh Daud beberapa telempap. Kalau hitungan saya, jari saya berarti hanya 2 telempap tambah 5 cm, 45 cm. Itu hidup manusia. Berikutnya dikatakan hidup manusia seperti sesuatu yang hampa dalam ayatnya yang ke-6. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, hampa. Dalam terjemahan yang lain disampaikan, ditulis dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hembusan nafas. Jadi hidup manusia itu seperti hembusan nafas. Coba saudara bernafas. Tarik, keluarkan. Itulah umur manusia. Seperti hembusan nafas. Seperti sesuatu yang hampa. Sia-sia. Berikutnya, Alkitab katakan dalam ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ia seperti bayangan. Ya, hidup manusia seperti bayangan ya, yang berlalu. Ya. Itu juga dicatat di dalam Mazmur 102. Mazmur 102 ayat 12 bagian A dikatakan, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Kadang panjang, kadang setengah panjang, kadang pendek, dan kadang tak terlihat bayangan kita kalau pas di jam 12 siang. Hidup manusia seperti bayang-bayang yang berubah, mudah berubah. Berikutnya, hidup manusia itu seperti uap. Kalau saudara memasak nasi atau memasak air, ketika air mendidih, saudara buka tutup panci, keluar uap. Tapi tidak lama uap itu terbawa angin, hilang. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apakah arti hidup, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berikutnya, hidup manusia seperti rumput. Ya, dalam Mazmur yang sama 100 pasal 102 ayat 12 bagian B dikatakan. Mazmur 102 ayat 12 bagian B dikatakan, dan aku sendiri layu seperti rumput. Aku sendiri layu seperti rumput.
Saudara lihat ketika pagi hari sinar cahaya matahari membuat mekar tumbuh-tumbuhan, bunga mekar, semua mekar. Tetapi pada waktu siang sore layu. Demikianlah hidup manusia, seperti rumput, seperti bunga yang layu. 5 hal ini gambaran kondisi keadaan manusia, saudara. Kita seperti uap, ya. Kita seperti kita beberapa telempap saja, ya 45 cm, tidak panjang, pendek. Ya, kita seperti ya hampa, hembusan nafas. Kita seperti bayang-bayang. Kita seperti rumput, kita seperti uap dan sebagainya, saudara. Dari sekian gambaran simbol kehidupan manusia, ini menandakan bahwa hidup kita singkat di dunia ini. Bukan cuma singkat, sangat singkat. Uap hanya kelihatan kemudian berlalu. Kalau rumput ya masih kelihatan lama, atau bunga pagi mekar, nanti sore layu. Bayang-bayang berubah. Hembusan nafas. Itulah gambaran kehidupan kita manusia. Saya mau katakan kepada kita, dari semua gambaran kondisi keadaan saya dan saudara manusia, hidup kita singkat. Dan apa? Yang kedua adalah hidup kita akan berakhir. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, apa batas umurku? Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini, tetapi kita memiliki batas umur, batas usia yang kita tidak tahu masing-masing, hanya Tuhan yang tahu. Minggu lalu hari Senin kita dikagetkan ya dengan seorang gadis masih muda, 16 tahun. Jauh-jauh dari Mamasa Sindagamani meninggal dan didapati mayatnya di jembatan arteri. Kita semua tahu. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Kita tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hidup kita. Kita tidak tahu dengan cara bagaimana kita akan mengakhiri hidup ini. Dengan kata lain, hidup kita semua singkat dan hidup kita semua akan berakhir. Coba angkat tangannya semua. Angkat tangan 2. Ya, angkat tangan ya. Angkat tangannya. Lihat apa yang ada di tangan saudara, di telapak tangan saudara. Saudara temukan huruf apa? Ya. Kalau saya ya ada berbentuk M. Bukan Max karena memang betul enggak kebetulan ya. Tapi M. Ini memiliki simbol arti. M yang pertama adalah memento. M yang kedua adalah mori. Memento mori, memento mori. Ya. Memento mori artinya apa? Telapak tangan kita Tuhan ciptakan sedemikian rupa
untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa kamu pasti mati. Itu artinya memento mori, ingat engkau pasti mati. Bukan berarti kalau tidak ada tulisan huruf M di situ, saudara tidak akan mati. Ya. Ingat, kita akan mengakhiri hidup kita. Kapan itu? Kita tidak tahu. Di mana kita akan meninggal? Kita juga tidak tahu. Dengan cara bagaimana kita meninggal? Kita tidak tahu. Ya. Ada yang dibunuh seperti yang kita dengar dan lihat, mungkin ada di antara kita yang lihat. Haleluya. Ada yang sedang tertidur. Pak, bangun Pak. So inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Ada yang sedang mengendarai kendaraan. Lewat. Banyak cara orang meninggal, mengakhiri ajalnya, kehidupannya di dunia ini. Karena apa? Batas umur kita masing-masing ada batasnya. Hidup kita singkat di dunia ini. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan? Kehidupan itu tidak berbicara tentang angka, kuantitas. Saya hitung-hitung saudara, kalau menurut 2 Petrus pasal 3 ayat 8, satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Dan 1000 tahun bagi manusia sama seperti 1 hari bagi Tuhan. Usia yang terpanjang dalam Alkitab adalah Metusala. Metusala. Itu saudara bisa dapatkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 27, ya. Kejadian pasal 5 ayat 27 dikatakan, jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. 969 tahun umur Metusala. Berarti kurang berapa dapat 1000? Kurang 31 tahun dia dapat 1000 tahun. Atau dia dapat 1 harinya Tuhan. Atau mendapat 24 jam dalam 1 hari. Berarti ya sekitar usia daripada Metusala. Ya kalau hitungan-hitungan ya sekitar 22 jam 41 menit. Kalau hitung-hitungannya kurang lebih 22 jam 41 menit. Nah di sini mungkin yang paling tertua Oma, ya. Ada yang usia sama dengan Oma di sini? Oma 73 tahun. 73 tahun. Saudara, kalau 1/4 harinya Tuhan, artinya 18 jam
berarti 750. Kalau setengah harinya Tuhan 12 jam, 500 tahun. Ada yang usia 500 tahun? Tidak ada. Ya. Karena semakin hari umur manusia semakin menurun. Ya. Sampai di zaman Nuh 120 tahun. Setelah lewat air bah, umur manusia semakin menurun. Mazmur 90 ayat 10 berkata 70 sampai 80 tahun dan selebihnya adalah penderitaan, kesukaran yang dia hadapi. Dirilis ya per 25 Februari 2023. Usia tertua di dunia hari ini, saya tidak tahu apakah sudah meninggal, tapi dirilis oleh CNBC Indonesia. Ya. Seorang wanita tertua dari Prancis. Ya. Berusia 122 tahun. Usia manusia tertua hari ini. Ya. Entah kalau sudah meninggal juga, tidak tahu. Ya. Nah saudara, 6 jamnya Tuhan 250 tahun. Itu 6 jamnya Tuhan. 3 jamnya Tuhan bagi 2 lagi 125 tahun. Ya. Berarti Oma yang hidup 122 itu kurang dari 3 jamnya Tuhan. Nah, kalau Oma 75 tahun, 73 tahun, ya usia 1,5 jam atau 90 menit, 90 menit itu usia 75 tahun saudara. Berarti usia Oma 73, berarti kurang dari 90 menit. Kalau hitungan menit, apalagi saya, masih 40 tahun. Masing-masing kita. Mungkin masih ada yang hitungan detiknya Tuhan di sini. Kalau hitung-hitungan. Hidup kita singkat. Di dunia ini. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang saya dan saudara harus kerjakan? Hidup ini bukan hitungan angka. Berapa lama kita hidup, berapa puluh tahun pun kita hidup, apakah hidupku, apakah hidupmu sudah menjadi berkat atau belum? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan pakai hidup kita. Ini doa kita. Selagi kita masih hidup, masih bernafas, masih kuat, masih sehat, hidup harus menjadi berkat. Amin. Karena hidup itu bukan angka. Betul, ada orang yang umur panjang. Tapi percuma umur panjang kalau tidak jadi berkat. Percuma umur panjang kalau hidupnya istilahnya salah seorang pendeta cuma bikin kotor dunia katanya. Hidup itu bukan kuantitas, tapi hidup itu berkualitas. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Hidup yang singkat ini, hidup yang hanya beberapa telempap, hidup yang seperti hembusan nafas, hidup yang seperti uap, hidup yang seperti rumput, hidup yang seperti bayang-bayang, yang singkat dan akan berakhir itu. Mari pergunakanlah
hidup ini dengan sebaik-baiknya. Berapapun nafas yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau bekerja, mari kita mau melakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 16. Sama-sama kita baca ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 16 kita baca. Oke. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus mempergunakan, memaksimalkan waktu yang ada. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau isi. Kita mau bekerja untuk menghasilkan buah. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1. Ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 22, 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus katakan, hidup, kalau aku hidup, hidupku untuk Kristus. Kalau aku mati, itu berarti keuntungan bagi aku. Karena aku akan bersama-sama dengan Kristus. Sebab di mana Kristus ada, aku pun ada di sana. Ketika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti Paulus katakan, aku harus hidup berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak gampang, saudara. Memberi buah di tengah-tengah penderitaan gak mudah. Memberi buah di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi tidak gampang. Memberi buah, menghasilkan buah di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan hidup, enggak gampang. Makanya Paulus katakan dalam ayat selanjutnya, dikatakan, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Karena memang tidak gampang. Betapa banyaknya anak-anak Tuhan, saya tidak usah berbicara dengan orang-orang di luar Tuhan. Betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang KTP Kristen, yang lahir dari Kristen tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Hidupnya masih diikat dengan dosa. Saya sangat tersentuh dengan doa dari Bapak Daniel tadi. Berbicara tentang layak, mungkin kita semua tidak layak. Mungkin ada motivasi yang keliru ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi ketika kita tinggalkan gereja, kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kenajisan. Kita hidup dengan suka-suka gue. Kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita tak acuh dengan Tuhan. Kita hilang dari hadirat Tuhan. Padahal hidup kita hanya beberapa telempap saja. Hidup kita seperti bayang-bayang. Haleluya. Saya mau ajak kita pada malam hari ini. Kita renungkan arti hidupku, arti hidup kita. Kita singkat
kita akan berakhir. Kita bukan unlimited, tapi kita terbatas hidup kita di dunia ini. Ya, Petrus katakan, 1 Petrus Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, jadi kita ditetapkan untuk mati hanya sekali. Sesudah itu penghakiman datang. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Maju satu-satu, mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan di dunia ini, baik ataupun jahat, untuk menerima apakah kita kekal di sorga atau kita kekal di neraka. Mari kita mau berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. 1 ayat, kita bangkit berdiri. Haleluya. 1 Petrus pasal 18. Maaf, 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Iya. Petrus biar digabungin indah sampai 18 ayat pasal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dan ayatnya yang ke-19, 2 ayat 18 dan ayat 19. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupku dan hidupmu berharga di mata Tuhan. Meskipun hidup kita singkat, beberapa telempap saja. Hidup kita sangat singkat di dunia ini. Hidup kita akan berakhir entah kapan. Tetapi ketahuilah, hidup yang singkat itu telah ditebus dengan darah Yesus. Hidup yang singkat itu, hidup yang akan ada berakhirnya itu, telah ditebus. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Sama seperti darah domba yang tak bercacat dan tak bercela. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
rekan-rekan pemuda remaja, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidupku yang hanya beberapa telempap saja, hidup kita yang hanya seperti uap, hidup kita yang seperti bayang-bayang, seperti hembusan nafas. Hidup itu telah dibeli dengan harga yang mahal. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Kalau engkau masih hidup di dalam dosa, engkau tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau engkau dan saya masih hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam dosa, hidup dalam seks bebas, nafsu, Yehezkiel katakan, bukan kebinasaan, bukan kematian orang-orang fasik yang Tuhan tentukan, melainkan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan mereka. Oleh sebab itu bertobatlah. Mari malam hari ini kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui setiap pelanggaran kita, mengakui setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan itu dan berbalik kepada Yesus, berbalik kepada kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, kasih yang rela berkorban. Haleluya. Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai akan dia akan jadikan indah.
kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami hanya seperti uap, hanya seperti rumput dan sebagainya. Dan biarlah Tuhan hidup yang singkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, seberapapun itu Tuhan, biarlah kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami pakai untuk melayani Engkau. Biarlah kami pakai terus Tuhan, menjadikan kami buah-buah Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami yang ada sekarang, kehidupan yang sudah ditebus oleh darah-Mu, jadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kalaupun masih ada di antara kami Tuhan, kami masih hidup dalam Tuhan kesia-siaan, hidup dalam Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami lewati, yang kami akan hadapi Tuhan, biarlah semuanya menjadi hari-hari yang berkenan kepadamu. Kami menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang di surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami semua dikuatkan, kami semua diberkati, kehidupan kami dibaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami. Pakai lebih lagi Tuhan kepada hamba-Mu. Pengurapan-pengurapan yang khusus di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lanjut dari ibadah kami akan membawa persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nyanyi soraklah. Nyanyi soraklah, nyanyi lombalah, bersuka dalam Tuhan. Nyanyi soraklah, nyanyi lombalah, bersuka dalam Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pada pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Dan saudara Immanuel, Rebana, Ein, Angel, dan Fanny. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Barnabas dan Bapak Binton Sihombing. Aser, Bapak dan Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Ismai. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yusdayonas, Ibu Yohana Medi, dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Amora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan, Saudari Indri Sendak dan Saudari Trivena. Aser, Bapak dan Ibu Justinus Siepma. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus Puji Tuhan, demikian Warta Sepekan. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita lakukan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
baik. Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini, Bapa yang sudah memberkati tiap umat-Mu yang telah hadir dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi termeterai di dalam hati kami masing-masing, untuk kami dapat menyadari bahwa hidup yang ada ini adalah sementara jua adanya, dan hidup yang sementara ini akan menentukan kekekalan nanti. Itulah sebabnya tolong kami untuk menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi hidup kami berarti pada pemandangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Bahkan di sepanjang malam yang kami akan jalani, kami percaya Tuhan jadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam hidup kami, dan biarlah yakan kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dikasihi di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, dan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri.